Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat memberikan keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke. Selamat siang ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat ya? Mungkin ada yang sakit di sini. Dimas Pak, Dimas. Dimas sakit? Iya. Betul itu. Karena sekarang itu musim pancaroba ya anak-anak ya. Jadi emang kita harus menjaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin kalau memang kalian tuh kegiatannya padat. Karena memang kita lihat musim tidak bisa diprediksi ya. Seperti rasa dia dengan kita. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu fungsi kuadrat. Yang mana ini adalah materi lanjutan dari kita kemarin, yaitu persamaan kuadrat. Oke, jadi apa itu fungsi kuadrat? Nah, perhatikan dua gambar ini. Jadi di sini ada dua gambar. Yang pertama ada the gateway arch. Nah, ini berada di Saint Louis. Nah, dia sebuah ornamen berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya parabola. Yang kedua ada jembatan Sydney di Pearl Harbor. Nah, ini juga bentuknya adalah parabola. Sorry ya, ini agak terlalu English. I mean ya Rabbal Alamin. Nah, itu. Oke, jadi ini adalah salah satu bentuk parabola yang mana kita ketahui kemarin kita melihat sebuah garis lurus ya di pertemuan kemarin itu, yaitu garis lurus itu dilihat atau dihasilkan dari fungsi linear. Nah, sekarang kita upgrade lagi ke parabola, yaitu grafiknya yang lengkung-lengkung. Nah, seperti ini, jembatan Sydney Pearl Harbor. Yang kedua ada the Gateway Arch. Nah, si parabola ini terbentuk dari fungsi, namanya fungsi kuadrat. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke. Kalau kita lihat secara seksama ya, sepertinya fungsi kuadrat itu cuma hanya digunakan untuk membangun jembatan, apalagi contohnya mungkin melempar bola basket gitu. Padahal implementasinya secara real itu sangat berguna. Contohnya adalah peluncuran roket Artemis yang diluncurkan NASA pada bulan kemarin itu. Jadi bagi kalian yang mengira bahwa peluncuran roket adalah seperti kalian menghidupkan kembang api, meluncur langsung ke bulan, itu salah. Nah, ini adalah skema dari Artemis 1-nya tadi ya yang saya pakai, karena skema dari Artemis 2 masih dirahasiakan oleh NASA. Gitu. Nah, jadi si satelit tidak langsung menuju ke bulan. Nah, tapi dia menggunakan kekuatan dari rotasi dari bumi itu. Nah, jadi dia muter dulu. Nah, ke bumi ini, setelah itu dilanjutkan ke bulan. Di bulan ini juga dia melakukan satu kali putaran dulu, baru masuk ke bumi lagi. Nah, apa fungsi kuadrat pada kasus ini? Nah, jadi fungsi kuadratnya adalah ketika menentukan garis lengkung satelit agar dia sesuai dengan rotasi si bumi. Nah, itulah apa? Bingung. Nah, itu emang bingung, gak apa-apa. Nah, itu adalah fungsi kuadrat yang nanti akan kita pelajari kalau kita sudah menjadi ilmuwan. Nah, untuk sekarang itu kalian cukup tahu aja penggunaannya gitu ya. Nah, jadi fungsi kuadrat itu seperti ini. Kalau digunakan secara sudah lebih advance. Contohnya lagi apa, Pak? Contoh lagi adalah AI. Nah, AI yang kalian gunakan itu adalah penggunaan dari matriks yang akan kalian dapatkan nanti di kelas 2 gitu. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa kadang-kala suatu hal yang kompleks itu adalah berasal dari hal-hal yang sederhana. Contoh lagi AI dibuat dari ternyata hal matriks sederhana. Peluncuran roket juga yang dari sederhana fungsi kuadrat namun diturunkan terus rumus-rumusnya sehingga mendapatkan suatu rumus. Sehingga kita bisa melihat bulan dari jarak dekat menggunakan peluncuran roket. Nah, saya pernah baca artikel
Katanya matematika atau angka adalah bahasa dari Tuhan. Dia tidak bisa ditipu ataupun menipu gitu. Nah, dari itu saya sempat memikirkan bahwasanya ketika kita ingin wangi, katanya kita harus dekat dengan orang yang menjual parfum gitu. Ketika kita dekat dengan orang yang menjual ikan, maka kita akan berbau amis. Nah, berbau ikan bener, berbau amis juga. Nah, artinya ketika kita ingin lebih memahami matematika, angka yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita harus lebih juga mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, gitu ya. Jadi mungkin anak-anak selain kalian belajar juga matematikanya juga harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau yang beragama Islam berarti sholat subuhnya jangan telat. Mas Wildan ini sholat subuhnya jam berapa, Mas Wildan ini? Bah, setengah 7. Itu sholat subuh apa sholat duha itu? Rangkap Pak, rangkap. Nah, biar balanya double gitu ya. Iya. Nah itu jangan ditiru ya maksudnya ya. Kita harus lebih mendekatkan diri agar kalian lebih mudah gitu ketika nanti belajar terkait matematika. Oke, jadi kita masuk ke babnya yaitu persamaan fungsi kuadrat. Nah, santai. Jangan ya, MTK memang seperti ini ya. Jadi kita akan belajar sedikit lama-lama jadi pusing ya. Oke. Jadi di sini ada pertama ada namanya bentuk umum. Nah, bentuk umum ini apa? Bentuk yang digunakan secara umum di persamaan fungsi kuadrat. Nah, bentuknya ada ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, si a ini adalah apa? Si a adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka yang membersamai suatu variabel atau dapat dikatakan jodohnya lah. Berarti si A ini jodohnya apa? X kuadrat. Kalau B ini jodohnya siapa? X. Kalau C? Jodoh. Kayak siapa di sini jodoh? Siapa? Nah, siapa bapak? Bapak siapa nih? Itu ya, jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita hanya harus paham apa itu A, apa itu B, apa itu C yang pertama. Karena nanti akan berguna untuk kita gunakan mencari hal-hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita punya suatu contoh. Di sini ada fx sama dengan 2x kuadrat plus x plus 3. Maka bila kita melihat dari bentuk umum yang tadi, A-nya yang mana? A-nya? A-nya? Siapa yang jawab? 2. Oke, 2. B-nya yang? 1. C-nya yang? 3. Gimana? B-nya kenapa gak ada? B-nya kok tiba-tiba 1 tuh? Nah, itu sip, ada yang tanya, kenapa ya kok B-nya tiba-tiba 1? Nah, sebenarnya dia tuh bersembunyi di sini. Ya, emang dia suka bersembunyi ternyata. Ini sebenarnya ada angka satunya, tapi karena 1 dikalikan X adalah X, maka dapat kita tuliskan X saja. Gitu. Kalau kalian mau tapi Pak, tuliskan 1X, nggak masalah. Gitu ya. Bapak, Jadi ya berarti 1 tuh menemani ya Pak, tapi gak dianggap ya Pak? iya. Kata-kata hari ini ada. 1 itu menemani tapi tidak dianggap. Mas Wildan kayaknya ini ya, kayak merasa tersinggung ya. Itu ya. Nah, contoh kedua x kuadrat min 4. Nah, A-nya yang mana sekarang tadi? A-nya yang 1. B-nya? Nah, B-nya tidak ada. Kalau B-nya tidak ada berarti sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0, Pak? Ya ini tinggal ngalikan. Kalau B-nya 0 dikalikan dengan X, maka berapa nilai X-nya akan sama dengan 0. Nah, gitu ya. Berarti di sini yang ada adalah C. C-nya berapa? Negatif 4. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Ayo coba siapa ya? Ayo, mungkin ada yang mau mengajukan diri? Ya. A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya 7. Iya betul. Ayo Mas Wildan sekarang. Kok ngantuk saja Mas Wildan nih. Ayo. Ini yang berapa ini? Yang nomor 4. A-nya? Ada 5. Ya. B-nya 4. Nah, C-nya? C-nya nggak ada. Duh, kok tidak ada? C-nya 0. Ya, beda ya, tidak ada dengan 0. Bedanya apa, Pak? Nah, itu nanti kalian pelajari waktu kalian kuliah. Oke, selanjutnya adalah pengaruh dari setiap komponen, gitu ya. Yang pertama itu adalah kita belajar tentang komponen A, pengaruhnya. Jadi kalau komponen A-nya itu adalah negatif, maka grafik tersebut akan terbuka ke bawah. Kalau komponen itu positif, maka akan dia terbuka ke atas,
Gitu. Jadi dilihat A-nya saja. Maka contohnya ini nanti grafiknya terbuka kemana? Ke A-nya kan sama dengan 2. A adalah 2, maka 2 itu positif, maka grafik ini terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas. Oke, sama aja ini contohnya ya. Ini terbuka ke atas. Kalau ini terbuka ke bawah. Apa alasannya? Karena negatif. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3 ini, maka terbuka kemana kira-kira? Bawah. Apa alasannya? Atas atau bawah? A-nya berapa? A-nya 1. A-nya negatif 1. Ini dilihat tadi jodohnya A kan X kuadrat. Gak boleh ambil jodoh orang lain ya. Jadi kalau A negatif kuadrat ini, berarti A-nya adalah min 1. Jadi terbuka ke bawah. Kalau yang ini terakhir, buka teratas ya, ke atas karena A-nya adalah 1. Mungkin dari sini ada yang tanyakan? Ya. Itu kenapa Pak kok A tidak sama dengan nggak boleh? Oh iya, ini syaratnya ya. Lupa Bapak ternyata ya. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat tadi bahwasanya fungsi linear. Ya. Fungsi linear adalah fungsi yang bx pasti saja, tidak ada kuadratnya. Ketika A-nya sama dengan 0, maka apa artinya? 0 dikalikan x kuadrat, maka x kuadratnya tidak ada 0. Tanpa kata Mas David tidak ada 0. Gitu. Nah, sehingga nanti bukan menjadi fungsi kuadrat, tapi menjadi fungsi linear. Ya, paham dari sini? Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini adalah topiknya. Nah, tadi yang gitu. Pusing Pak. Ternyata gampang. Kan juga sama. Pusing Pak. Gampang. Emang siklusnya seperti itu. Pusing gampang. Nah, yang penting apa? Yang penting kalian itu ya, yang penting kalian apa? Berproses gitu ya. Nanti yang kalian saya nilai itu bukan hanya kalian nilainya, tapi prosesnya. Gimana kalian mengerjakan, gimana kalian sering bertanya itu. Oke. Jadi selanjutnya setelah kita belajar tentang pengaruh A terhadap fungsi kuadrat dan bentuk umum, yang selanjutnya kita lihat adalah perpotongan dengan sumbu X dan perpotongan dengan sumbu Y. Itu. Nah, sebenarnya bisa saja kita mencari sumbu X dengan menggambar grafiknya. Dengan cara mensubstitusikan nilai X ke persamaannya sehingga kita dapatkan nilai Y. Nah, tinggal gambar saja grafiknya. Maka kita akan melihat mana yang berpotongan dengan sumbu X. Tapi yang menjadi problem, bagaimana jika fungsinya itu terlalu banyak dan kita tidak tahu interval mana yang dia berpotongan dengan sumbu X, gitu kan? Ini kan kebetulan kita bisa tahu, oh interval sampai min 3 sampai 0 bisa kita substitusikan, maka kita sudah tahu mana yang berpotongan dengan sumbu X. Gitu. Sehingga karena keterbatasan itu, maka kita harus melihat apakah ada suatu hal yang bisa kita manfaatkan. Nah, ternyata jika kita lihat setiap kali fungsi kuadrat itu berpotongan dengan sumbu X, maka nilai Y-nya adalah sama dengan 0. Nah, kalau dia berpotongan dengan sumbu Y, maka yang menjadi 0 adalah X-nya, gitu. Jadi kebalikan ya, kalau berpotongan dengan sumbu Y, yang 0 adalah X-nya. Kalau berpotongan dengan sumbu X, yang 0 adalah Y-nya, gitu. Maka jika fungsi fx itu memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, lanjut ke contohnya. Nah, biar kita nggak bicara tentang konsep tapi nggak tahu pengaplikasiannya ya. Jadi kita langsung ke contoh. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat X kuadrat min 5x plus 6 terhadap sumbu X. Maka berdasarkan definisi tersebut, kita substitusikan nilai 0-nya kepada si fx-nya, sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, kalau kita lihat ini adalah persamaan kuadrat yang kita pelajari pertemuan sebelumnya. Nah, gitu. Kemarin ada berapa cara setelah kita belajar untuk persamaan kuadrat? Ada 3 cara. Apa aja? Pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan ABC. Ada yang nyebutnya rumus apa lagi? ECA. Nah, itu ya.
Dulu waktu saya SMP itu masih rumus ABC ya. Mungkin gara-gara Gen Z itu sudah dirubah rumus kecap. Lama-lama nanti rumus bangau nih. Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ada 3? Pertama adalah rumus ABC, yang kedua rumus faktorisasi, yang ketiga adalah kuadrat sempurna. Jadi yang pertama menemukan itu adalah Al-Khawarizmi, itu menggunakan kuadrat sempurna. Dia menemukan bahwasanya suatu fungsi itu bisa diselesaikan menggunakan kuadrat sempurna itu. Al-Khawarizmi salah satu ilmuwan Islam. Selanjutnya hal tersebut dikembangkan oleh Amerika. Nah, pakai rumusnya ABC atau rumus kecap itu. Nah, tapi orang Cina masih mikir rumus ABC ini Pak lama, saya bikin rumus sendiri aja. Nah, hanya tercipta faktorisasi itu. Gitu. Jadi faktorisasi itu berasal dari Cina, ABC itu berasal dari Amerika. Karena apa? Orang Cina nggak mau lama-lama. Nah, apa ini kok lama-lama buat sendiri dah rumusnya. Oh ya, nah itu juga sedikit cerita terkait sejarah rumus ditemukan. Nah, sekarang kita di sini menggunakan rumus ABC. Maka di sini kita tentukan dulu nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya. Nah, disitulah ketika A-nya itu kita lihat A-nya adalah sama dengan 1, B-nya di sini sama dengan min 5, C-nya sama dengan 6. Nah, maka tinggal kita substitusikan ke persamaannya sehingga hasilnya kita dapatkan 3,0 dan 2,0. Oke. Nah, sekarang titik potong pada sumbu Y. Nah, berarti kalau titik potong terhadap sumbu Y tadi yang kita samakan dengan 0 adalah apanya? Adalah X-nya. Sehingga lebih gampang daripada tadi. Maka X-nya kita substitusikan 0, maka 0 kuadrat min 5 kalikan 0 plus 6, maka hasilnya adalah 6. Maka titiknya adalah 0,5. Tapi Pak, saya kok gak percaya toh Pak, apa bener hasilnya kayak gitu? Ya kita gambar. Nah, karena zaman sudah modern, kita pakai software namanya GeoGebra. Nah, sekarang coba saya praktekkan ya, pakai software GeoGebra-nya, diperhatikan. Di sini kita dapatkan tadi fungsinya x kuadrat min 5x plus 6. Nah, sekarang dibuka di Chrome-nya, search namanya GeoGebra Graphics. Nah, akan nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan saja fx sama dengan x kuadrat. Berapa tadi? Ada yang masih ingat? X kuadrat min 5x min 5x plus 6. Nah, sama ya. Canggih ya? Canggih, emang gini ya. Kalian harus belajar emang ya. Gitu ya. Tapi jangan ini loh ya. Nanti saya kasih tugas pakai GeoGebra terus kalian. Lalu kasih tugas ya. Pakai GeoGebra aja wis. Jangan nanti terkait ini ya, proses pembelajarannya kan harus tahu asal-usulnya dulu. Oke, selanjutnya ya kita belajar terkait sumbu simetri. Nah, jadi sumbu simetri itu apa? Jadi fungsi kuadrat itu ternyata bisa dipecah menjadi dua bagian yang sama besarnya. Nah, daerah yang memecah itu yang dinamakan sebagai sumbu simetri. Maka kalau kita lihat di sini, sumbu simetri selalu berpotongan dengan titik puncak. Nah, gitu. Maka ini sudah ada rumusnya ya. Kalau ada, Pak, rumusnya gimana? Nah, itu pertanyaan bagus. Nanti bisa kalian cari. Nah, besok yang berhasil menemukan akan saya kasih tambah nilai. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah min B per 2A, min B per 4A. Maka contohnya di sini tinggal kita substitusikan saja ya. Nah, A-nya itu 1, B-nya min 5, C-nya adalah 5. Sehingga kita di sini sumbu simetrinya kita dapatkan adalah 2,5 gitu. Sedangkan titik puncaknya kita menggunakan diskriminan sehingga ketemu adalah min 0,5. Maka titik puncaknya adalah 2,5, min 0,5. Tetapi apakah kita harus memakai cara ini? Kan bisa saja Pak, saya mau mensubstitusikan si sumbu simetri ke persamaannya sehingga kita dapatkan Y-nya. Nah, itu cara itu juga bisa digunakan. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan sumbu simetri, tinggal kita substitusikan ke persamaan sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya. Ternyata sama. Jadi terserah kalian nanti menggunakannya pakai yang mana. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang implementasinya.
Nah, implementasinya adalah sebuah peluru ditembakkan secara vertikal ke atas sehingga didapatkan suatu fungsi ini. Nah, itu ditanya titik puncaknya, maka tinggal kita masukkan rumus tadi, min B per 2A, D per min 4A. Itu ya. Sehingga kita dapatkan A-nya min 4, B-nya 4, C-nya sama dengan 0. Nah, maka kita substitusikan sehingga didapatkan adalah nilai tertingginya adalah 100 pada detik ke 5. Nah, ini latihan mandiri bisa kalian kerjakan ya. Untuk tugas kalian nanti akan ada nilai tambahan yang berhasil mengerjakan. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Tidak. Gak ada. Sepertinya ini sudah antusias ya mau istirahatnya. Oke ya. Mungkin cukup sekian pertemuan dari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat memberikan keberkahan kita semua. Sudah ada berdiri. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.